Mas Raffi dari Plan Your Plan. Ini arsitek ya? Arsitek kan? Iya, lulusan Arsitek, tapi suka tanaman ya? suka tanaman, Jadi hobi di-combine sama dia ya? di-combine. Jadi kebetulan Plan Your Plan suka selain jualan pot-potan juga suka kayak ada landscaping, ada landscape juga? iya, Outdoor gini? outdoor, indoor kan plant styling juga suka Plant styling. Jadi ada. seringnya plant styling di mall, coffee shop kayak gitu ya? Coffee shop beberapa kali, terus kalau di rumah-rumah atau di kayak cafe yang outdoor juga pernah gitu. Jadi selain arsitek, dia tahu juga jenis-jenis tanaman, terus naruhnya di mana ya, yang boleh Iya, kena panas, boleh kena iya. hujan. Jadi kalau bingung di rumah mau naruh di mana, takutnya bagus, tapi salah naruh kan ngaco. Ngaco, Iya, gitu. betul, Jadi betul. panggil aja Mas Raffi. Plant. Thank you. Sekarang Mas Raffi mau plant styling coffee shopnya Sisi Garden. Yes. Kita lihat kayak gimana jadinya. Iya. Come on. Mungkin nanti aku pilih, sebenarnya ini kayak personal preference gitu sih. Aku sukanya yang kayak gimana, karena kan nggak semua bentuk dan jenis tanaman yang kalau ketemu tuh nyambung. Oh gitu. Sebenarnya. Nanti jadi ada beberapa, jadi kalau pribadi aku biasanya ada 3 untuk bisa mencapai komposisi yang menurut aku nyaman. Jadi kita ngelihatnya ada jenis, shapes, patterns, nanti membentuk tekstur yang bagus kalau ketemu. Oh gitu. Jadi itu yang biasanya aku ambil, yang aku pegang gitu. Jadi begitu dijajarin, bentuknya jadi bagus. Iya, kelihatannya. iya betul. Ukuran juga mempengaruhi. Jadi misalnya ada aja, misal kalau ini pohon ini, tanaman ini ketemu ini di bawahnya jadi agak kurang bagus ngelihatnya gitu-gitu. Ini sebenarnya nggak ada teorinya sih, cuman aku personal preference gitu. Karena matanya udah biasa ya. Iya. Keriting-keriting bawahnya. Ketemu keriting-keriting lagi nggak main. Jadi Oh. setiap jenis tanaman kan kadang dia harus ada yang stand out, ada yang mengimbangi. Satu Gitu. yang dia jadi atasnya, bawahnya cuman kayak hiasannya gitu betul. ya. Jadi Yang misal, bagus-bagus. iya. Jadi kalau tergantung kita mau yang ngangkat yang mana, misalnya yang floor planternya yang mau diangkat, bawahnya jangan terlalu stand out jenis tanamannya, bentuknya kayak gitu. Oke, Gitu. kira-kira apakah dan yang cocok di indoor ya? Apa itu nanti tinggal settingannya aja, apa sistemnya aja? Sebenarnya aku kesini udah mulai mengurangi masukin tanaman ke indoor sih, personal ya, untuk yang koleksi pribadi. Karena kan effort ya. Oke, kita pilih. Oh, ini bedanya apa nih Kak? Apa? Bedanya yang ini yang lebih kayak koleksi gitu ya? Ini lebih ke koleksi, itu yang lebih common lah tanamannya. Oke. Gitu. Nanti kita mix kali ya. Oke. Jadi konsepnya nanti yang stand out pasti yang koleksi. Yang untuk yang mengisi ruang dan vibing indoor plants-nya nanti yang nggak terlalu koleksi. Oke, Gitu. sip. Nah kan kita tadi nanti kita lihat dalamnya kan ada beberapa shelvings yang emang height-nya tuh berbeda tingginya, dan kayak kita juga pengen ngisi ruang kan. Jadi nanti aku pilih yang ada yang juntai, ada yang nggak juntai, ada yang bentuknya ke atas, dan ada yang agak kayak bushes-nya gitu. Yang ini aja deh, yang bisa mengisi, punya karakter, tapi kalau di indoor lama Gloriosum. Gloriosum. Jadi yang gak cakep dong. Iya, benar-benar. Kan atau itu? Ini bisa lah ya. Bam. Nanti buat ngisi yang sudut-sudut. Kayaknya ada 2 deh. Iya. Paraiso ada di sini juga. Nah, ini basic houseplant enaknya ini ya, yang nggak takut gitu. Yang gak stres ya. Iya. Ini fix nanti aku pakai nih. Ini. Ini
Tuh ada yang udah panjang banget. Terus Calathea juga dia kuat indoor. Kuat ya? Walaupun AC gitu? Iya. Tapi ya itu kan asal humid. Ini nggak mau, aku suka banget ini. Mau bawa pulang. Ini juga bisa nanti. Oh, Florida Dan kuping gajah. Itu yang gede-gede. Aku udah kebayang sih akan kayak gimana sih itunya, Oke. susunannya. Ini kali ya, udah seger-seger ya. Ini tanaman terkuat di dunia. Jadi biasanya kalau aku mikirin dulu titik-titik blocking tanaman. Jadi kita kalau udah ngeblocking, kita tahu nanti arah komposisi tanamannya itu kayak apa. Jadi kalau kita lihat kan ini dia ada garis. Biasanya penempatannya itu kalau nggak di sepertiga garis atau di ujung garis gitu. Jadi kita main komposisi yang enak sebenarnya. Di bawah tangga, jadi kita bisa manfaatin juga. Karena kan dia juga sebenarnya nggak perlu cahaya banyak kan, dan kuat. Nah, kalau ini kan udah kelihatan pola tanamannya, nanti kalau kita mau display kayak barang-barang yang mau dijual atau equipment styling kayak misalnya gini, nanti bisa lebih mudah gitu. Jadi kalau aku biasanya blockingnya si tanamannya dulu, karena ketika kalau ada barang dimasukin baru tanaman nggak cocok biasanya. Dan jadi jadi konsepnya aku mau bikin balance antara si tanaman dan produk yang di display. Jadi jangan sampai tanaman itu memakan
attention daripada si produk yang di display gitu kan. Karena kita juga bergerak kayak di shops, jadi produk-produk yang dijual juga nggak boleh kalah. Iya. Styling ala buat di rumah sama di shops. Iya betul. Kalau di rumah kan ya kita pengen rimbun banyak ya. Gitu. Kalau di sini kan ada sesuatu tujuan yang ingin kita tunjukkan. Walaupun tanamannya juga dijual loh. Iya betul. Walaupun tanaman, jadi makanya tadi aku kuncinya balance. Balance ya. Gitu. Kenapa dia satu center di tengah? Karena dia udah statement banget sebenarnya. Jadi dengan transparannya, dengan cahayanya dia udah cukup menguasai satu ruangan ini menurut aku. Rak ini. Yang tadi ya? Iya yang tadi. Jadi kita berusaha balance antara tanaman dan produk yang mau dijual. Terus kita main grouping. Jadi ada beberapa tanaman. Jadi ada arrangements yang kayak nggak perlu satu sudut tuh terdiri dari 5 jenis tanaman. Jadi nanti nggak akan keluar si polanya. Nah, yang biasanya plan your plan ingin tuju tuh pattern, no pattern. Pattern, no pattern. Iya, jadi no pattern is pattern gitu. Dan kenapa aku bikin yang ini yang juntai di pinggir-pinggir? Pertama biar nggak distraksi buat barang yang di display. Ini juga buat ngisi volume dinding ini gitu. Jadi biar terfokusnya ke tengah. Gitu. Beda banget ya gayanya. Kalau gaya yang suka ngumpulin tanaman tuh pokoknya tiap beli baru taruh ya. Nggak mikirin pantas nggak ada di situ ya. Jadi kalau yang sebelah situ konsepnya kan jadi tadi karena dia space raknya ada banyak. Jadi ada beberapa yang kita masukin tanaman-tanaman tinggi gitu. Jadi bener-bener biar ngisi ruang juga dan seolah-olah raknya itu disediain emang untuk tanaman yang tinggi gitu. Karena raknya agak ketinggian ya? Iya, kalau untuk display yang rendah-rendah. Gitu. Dan produknya nggak ada yang tinggi. Betul. Jadi tanamannya ngebantu supaya dia kelihatan naik ya? Iya, bener. Elevating deh itu. Terus untuk pot juga, aku klasifikasinya berdasarkan bentuknya sama semua dan ukurannya juga pokoknya lebih ke bentuk sih, karena kan udah ada coraknya beda-beda, bentuknya beda-beda, jadi biar nggak pusing kita kelompokinnya per bentuk gitu. Untuk area yang sini, karena yang tadi kita ceritain, kan di atas ada mezanin, jadi supaya lebih kelihatan penuh. Di bidang ini tuh bisa kita pilih mau sepertiga bidang ada 1 atau 2 di ujung gitu. Kalau terlalu di ujung tengah tuh kan terlalu balance, jadi kayak terlalu disengaja. Kalau di tengah di sepertiganya cuma 1 itu aksen tapi masih kurang rame menurut aku. Jadi aku milih ke ujung buat ngisi sudut itu dan di sini di pojok dekat tangga juga biar kelihatan ada tangga, ada sirkulasi juga. Ini tadi karena dia kuat. Dia nggak butuh cahaya banyak, ada space kosong, bisa kita taruh situ biar seger-seger. Terus di bawah kenapa nggak diisi? Kenapa? Karena dari konsep si raknya sendiri udah pilotis, elevate, kita dukung itu supaya kelihatan lebih ngangkat, jadi nggak perlu ada apa-apa. Yang itu tuh mix aja, bawahnya dikasih border supaya lebih rapi, nggak kelihatan kakinya. Pemilihan daun lebar juga supaya nggak terlalu penuh rasanya. Kenapa pilihnya itu, si pilo ini? Pilo pisang karena dia bentuknya stand out sendiri, stand out sendiri. Jadi kalau misalnya mau plan styling sama Mas Raffi, tinggal DM aja ya? Tinggal DM. Ke plan your plan. Insya Allah kalau ada waktunya. Indoor dan outdoor? Indoor, landscape, dan outdoornya landscape. Indoornya juga kalau untuk potted plants juga bisa, insya Allah. Itu kita harus udah punya tanaman dulu, apa Mas Raffi bisa bawain tanamannya atau gimana? Survei dulu. Kalau kita kan kebetulan ada tanamannya, kita milih-milih. Bisa kalau udah ada tanamannya bisa kita survei, nanti kita gunain tanaman yang udah ada kayak di sini existing. Tapi misal kalau nggak ada yang cocok, pasti kita suggest untuk beli baru karena kan untuk mengangkat ambience yang dituju kan. Oke, thank you Mas. Thank you.